Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin sore 6 Maret 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alfitriani. Sejumlah berita aktual telah disiapkan tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan penertiban lahan pinggir sungai. Pada penertiban ini sejumlah massa melakukan perlawanan terhadap petugas yang akan menertibkan bangunan liar di pinggir Sungai Deli. Massa yang tidak terima dengan penertiban tersebut melakukan pembakaran ban sebagai bentuk penolakan. Terlihat Satgas dari Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pengamanan. Satuan Polisi Pamong Praja yang menggunakan alat lengkap menghalau massa secara humanis yang menguasai lokasi. Melihat api yang terus membesar, petugas damkar melakukan pemadaman api dan berhasil mengamankan lokasi penertiban bangunan tanpa adanya korban jiwa. Hal ini merupakan bagian dari simulasi pengamanan dan penertiban bangunan di pinggir sungai. Simulasi tersebut dilakukan pada momen HUT Satpol PP ke-73 dan Damkarmat ke-104. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan, selain mengevaluasi kesiapan tim dalam menjalankan tugas, kedepannya juga akan menambah sejumlah pos. Sesuai dengan Permendagri pasal 14 ya, standar pelayanan minimum kita sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Medan untuk penambahan pos. Ada beberapa tahun ini 2 pos yang akan dibangun dan seterusnya untuk jangka menengah hingga panjang. Ini salah satu upaya kita untuk mencapai respon time kita. Sementara itu, upacara gelar pasukan dalam rangka HUT Satpol PP dan Damkarmat ke-104 di lapangan Benteng tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan beserta Forkopimda Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, setelah 3 hari pencarian santriwati pondok pesantren yang hanyut akibat terseret arus sungai Parsariran di Tapanuli Selatan akhirnya ditemukan. Korban ditemukan di tepi aliran sungai Batang Toru, Desa Bandar Tarutung sejauh 20 km lokasi awal kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Dirsa Novia santriwati Pondok Pesantren Syekh Ahmad Bashir yang hilang diseret arus sungai Parsariran Kabupaten Tapanuli Selatan 3 hari lalu ditemukan tim SAR gabungan di aliran sungai Batang Toru, Desa Bandar Tarutung. Korban berusia 12 tahun ini ditemukan dengan kondisi mengambang dan meninggal dunia. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Penemuan jasad korban ini setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran di aliran sungai Muara Batang Toru sejauh 20 km dari awal mula korban terseret arus sungai. Korban langsung dievakuasi menggunakan 1 perahu dengan jalur sungai Batang Toru dari Desa Bandar Tarutung menuju Rumah Sakit Bayangkara, Tapanuli Selatan. Diketahui korban bernama Dirsa Novia yang merupakan santri Pondok Pesantren Ahmad Bashir hanyut saat korban bersama 5 temannya sedang mandi di sungai Parsariran, hanyut terbawa arus. Kita kembali menuju ke Kota Medan, pemirsa. Otoritas Pelabuhan Belawan menggelar apel persiapan diklat bagi para buruh bongkar muat pelabuhan yang tergabung pada koperasi TKBM Pelabuhan Belawan pada Senin pagi. Apel dipimpin Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan Wisnu Handoko. Ribuan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Belawan mengikuti apel pembukaan diklat kompetensi yang digelar di halaman kantor Otoritas Pelabuhan Belawan di Jalan Deli, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Dalam arahannya, Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan mengharapkan ribuan tenaga bongkar muat yang mengikuti diklat secara sungguh-sungguh karena kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi para buruh bongkar muat di pelabuhan. Humas Otoritas Pelabuhan Belawan Frans Tambunan mengatakan apel tersebut sebagai bentuk pembukaan diklat bagi para buruh Pelabuhan Belawan agar lebih profesional. Hari ini adalah upacara pembukaan peresmian diklat kompetensi tenaga kerja bongkar muat yang
secara langsung dibuka oleh Bapak Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan. Kegiatan kita hari ini hanya pembukaan saja, akan dilanjutkan mulai esok hari sampai tanggal 14 Maret kita rencanakan akan diselesaikan diklat ini. Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM Sabam Parulian Manalu mengatakan bahwa kegiatan diklat sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 7 terkait penyelenggaraan usaha jasa bongkar muat. Kepada 2.800 orang buruh yang mengikuti diklat ini, diharapkan para buruh akan lebih mengetahui atas dasar-dasar terkait kepelabuhan. Apel bersama dengan TKBM itu adalah merupakan melakukan kompetensi ke depannya supaya TKBM dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja dengan layak dan bagus untuk di kegiatan bongkar muat. Itu direncanakan di setiap tahun, direncanakan di depannya. Jadi nanti ini kan dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Maret ini. Ya harapannya ya supaya TKBM itu betul-betul bekerja dengan baik, di mana tadi Pak Upi membilang depannya kan Pelabuhan Belawan akan pelabuhan internasional, sehingga para TKB diwajibkan untuk melakukan pekerjaan dengan kompetensi yang baik. Wakil Gubernur Sumatera Utara Wagub Sumusara Rajeksa hadir pada tablik akbar bertajuk Karo Bermunajat yang diselenggarakan remaja Masjid Kecamatan Merdeka dan Brastagi, Kabupaten Karo. Tablik akbar Kabupaten Karo dihadiri Wagub Sumusara Rajeksa bersama ustadz terkenal seperti Ustadz Hilman Fauzi, Ustadz Zul Arafah dan Ustadz Syakir Daulay, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda. Bertempat di lapangan Raja Gok Purba Brastagi. Selain itu juga dihadiri ribuan umat muslim dari berbagai majelis taklim serta sejumlah organisasi kemasyarakatan. Tablik akbar bertajuk Karo Bermunajat ini diselenggarakan oleh remaja Masjid Kecamatan Merdeka dan Brastagi, Kabupaten Karo. Ribuan umat muslim antusias mengikuti kegiatan ini bersolawat bersama dengan penyanyi religi muda Syakir Daulay dan ceramah agama bersama Ustadz Hilman Fauzi dari Jakarta yang kerap mengisi tausiah di televisi dan media sosial. Membawakan kajian kebahagiaan dunia dan akhirat dengan 5S, yakni syukur, sabar, sholat, sedekah, dan silaturahmi. Selain itu juga meningkatkan ketakwaan, optimis, serta mempererat persaudaraan. Selanjutnya bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan diberikan jalan kebaikan, serta kebaikan untuk Sumatera Utara dan Kabupaten Karo. Wagub Sumusara Rajeksa mengapresiasi kegiatan yang dilakukan para remaja masjid yang berkontribusi untuk kepentingan umat dan bangsa melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Kabupaten Karo merupakan daerah wisata yang memiliki potensi besar dan berharap generasi muda Karo menjaga potensi yang dimiliki, berkreasi tanpa narkoba, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Acara tablik akbar Karo Bermunajat ini ditutup dengan memberikan tali asih kepada anak yatim piatu dan bilal jenazah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Budaya tradisional dalam kehidupan masyarakat Batak Toba tidak terlepas dari unsur musik. Sebagai warisan budaya baik dalam kegiatan adat saat sukacita, duka cita maupun ritual budaya Batak, musik tradisional tersebut selalu dihadirkan. Dari segi instrumen ada banyak jenis alat musik di komunal Batak seperti hasapi, taganing, sarune, ogung, dan masih banyak lainnya. Semua itu merupakan bukti banyaknya khasanah musik yang lahir dari masyarakat Batak. Di lain sisi, seiring perkembangan zaman masa kini, tidak banyak orang yang masih setia dengan musik tradisional tersebut. Sehingga nuansa musik tradisional tergerus karena perkembangan zaman dan perkembangan musik di tengah-tengah masyarakat. Atas keprihatinan tersebut, sebagai upaya melestarikan musik tradisional Batak, dilakukan kolaborasi dengan musik etnik dan modern. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan budaya melalui kolaborasi antara musisi dalam mengembangkan musik tradisional dan modern yang dapat memperkuat identitas budaya lokal.
Kolaborasi dan pengembangan musik tradisional Silindung Ethno Fusion Festival digelar selama 3 hari di Menara Lonceng, Tarutung. Dengan menampilkan berbagai pertunjukan musik tradisional yang dipadupadankan dengan kreasi tortor serta musik modern dan performa dari sejumlah aktivis musisi lokal. Dengan mengusung tema kolaborasi dan pengembangan musik tradisional, menurut aktivis kesenian Toba Martahan Sihotang, adanya kolaborasi antara musik tradisional sebagai warisan dari leluhur yang dipadukan dengan musik modern, yang merupakan fenomena yang semakin populer dalam industri musik saat ini. Maka dengan memperkuat pendidikan dan pengenalan musik tradisional, bagi para generasi muda akan dapat membantu melestarikan musik tradisional dan memperkuat identitas budaya bangsa. Selain itu, dengan menggabungkan musik tradisional dan musik modern seperti yang ditampilkan dalam kolaborasi tersebut menjadi suatu hal yang menarik, di mana kolaborasi musik ini dapat menggabungkan alat musik tradisional dengan musik modern untuk menghasilkan suara yang unik dan menarik serta dipadukan dengan ragam kreasi dalam hal budaya. Harapannya Bang, semoga Silindung Ethno Fusion ini bisa menjadi ruang bagi seniman-seniman seperti kita, seperti Abang juga, untuk menampilkan karya-karya terbaru. Supaya para seniman juga bisa berkreasi dengan musik tradisional, Bang. Pasca event F1 Powerboat, kunjungan wisata ke Kabupaten Toba semakin meningkat secara signifikan dan semakin dikenal banyak orang. Kunjungan wisatawan saat perhelatan F1 Powerboat dilaksanakan ditargetkan hanya sekitar 25.000 wisatawan, namun di luar dugaan mencapai hingga ratusan ribu orang wisatawan yang berkunjung. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba Rusti Hutapea mengatakan tingginya kunjungan wisatawan ini membuat para pelaku pariwisata semakin bergairah, dibarengi dengan perbaikan sarana infrastruktur seperti jalan maupun rest area. Karena bisnis pariwisata mempunyai prospek yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba. Menurut Rusti, pengelolaan maksimal terhadap potensi pariwisata bukan hanya meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga dapat membantu perekonomian mikro masyarakat melalui wisata kuliner. Terlebih saat ini masyarakat baru saja membuka usahanya dan akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pemkab Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mencari cara bagaimana pengelolaan objek-objek wisata yang baik dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Dikatakan kawasan Danau Toba sangat indah sehingga jika objek wisatanya semakin dibenahi akan mendapat keuntungan daerah dan juga masyarakatnya. Termasuk harga makanan perlu dibuat seragam sehingga wisatawan merasa nyaman dan akan kembali lagi. Selain itu, Pemkab Toba akan menyediakan tempat-tempat parkir yang layak agar para wisatawan tidak kesulitan parkir kendaraannya. Pantauan di lokasi di area venue F1 Powerboat dan pantai objek-objek wisatawan yang ada di Toba pasca event F1 Powerboat masih ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Selain itu, kawasan pantai Danau Toba tampak ramai dengan anak-anak dan remaja mandi, merasakan sejuknya air Danau Toba, serta naik sepeda air berputar di sekitar danau dalam jarak jangkau aman. Pemirsa, informasi dari Kecamatan Amplas akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kecamatan Medan Amplas, Petisah, dan Belawan berhasil menjadi juara pada Pekan Olahraga Wilayah Porwil Kota Medan tahun 2023. Gelaran Porwil tahun 2023 diharapkan mampu melahirkan generasi atlet yang berkualitas sehingga dapat membangun prestasi olahraga di Kota Medan. Kemenangan ketiga kecamatan tersebut disampaikan saat penutupan gelaran Porwil Kota Medan tahun 2023 di lapangan Balai Desa Jalan Beringin Kota Medan kemarin. Wali Kota Medan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Medan, Muhammad Sofyan, memberikan apresiasi terhadap KONI Medan atas kerja keras dalam mensukseskan Porwil Medan tahun 2023 sehingga dapat mewujudkan kepedulian dan sinergi KONI serta Pemko Medan dalam membangun prestasi olahraga di Kota Medan.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Medan Edi Sibarani mengatakan kegiatan Porwil Medan tahun 2023 berjalan dengan lancar yang diikuti 21 kontingen kecamatan yang bertanding pada 23 cabang olahraga dengan menyelesaikan 1031 nomor pertandingan. Pada gelaran Porwil Medan tahun 2023, Kecamatan Amplas berhasil menjadi juara umum wilayah 1 pada cabang olahraga gateball, panjat tebing, dan senam dengan mengumpulkan 19 medali emas, 12 perak, dan 18 perunggu. Kecamatan Petisa berhasil menjadi kampiun di wilayah 2, menguasai cabang olahraga kempo dan tenis, berhasil meraih 20 medali emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Sementara Kecamatan Belawan terbaik di wilayah 3 pada cabang olahraga atletik, dayung, dan pentasku setelah meraih 20 emas, 18 perak, dan 19 perunggu. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Atlet Kota Medan yang mengikuti Pekan Olahraga Wilayah tahun 2023 berpeluang menjadi atlet Pelada PON 2024 jika mampu menunjukkan prestasi yang terbaik. Hal tersebut disampaikan Ketua KONI Medan Edi Sibarani saat meninjau pertandingan Porwil Kota Medan kemarin. Ketua KONI Kota Medan Edi Sibarani menjelaskan bahwa atlet yang bertanding di arena Pekan Olahraga Wilayah merupakan atlet lapis kedua karena lapis pertama mengikuti Pelada jangka panjang untuk gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024. Pekan Olahraga Wilayah yang dilaksanakan setiap tahunnya merupakan bagian dari program KONI Medan sebelum ke arena Porkot dan lainnya. Menurut Edi Sibarani, prestasi yang diraih atlet peserta Pekan Olahraga Wilayah bisa menjadi ancaman bagi atlet Pelada program jangka panjang KONI Sumut karena diberlakukannya aturan promosi dan degradasi. Keikutsertaan 2.700 atlet dari 21 kecamatan sekota Medan di gelaran Porwil mengindikasikan bahwa animo masyarakat semakin meningkat untuk meraih prestasi. Kepada para atlet yang meraih prestasi di ajang Porwil diharapkan jangan terus berpuas diri dan bagi yang belum berhasil agar lebih giat untuk berlatih. Impian pemerintah dan masyarakat agar Kota Medan menjadi lumbung atlet di pentas nasional maupun internasional dapat diwujudkan tentunya melalui semangat juang berlatih setiap hari. Pencaksilat merupakan kekayaan budaya yang diwariskan oleh leluhur yang kaya akan falsafah kehidupan. Selain pencaksilat juga memiliki unsur keindahan yang ditampilkan dalam gerakan jurus-jurus yang dipadukan dengan pakaian khas yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Setiap bangsa memiliki budaya yang dapat dibanggakan termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku memiliki adat istiadat. Salah satu budaya dan warisan bangsa Indonesia adalah pencaksilat. Sebagai warisan leluhur, pencaksilat menjadi jati diri bangsa Indonesia dan sudah sepantasnya jika pencaksilat diajarkan kepada seluruh masyarakat sejak usia dini untuk menjaga kelestarian pencaksilat. Untuk melestarikan pencaksilat tersebut, Tapak Suci Putra Muhammadiyah Pimpinan Daerah 309 Deli Serdang menggelar pertandingan pencaksilat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Lubuk Pakam. Anggota DPRD Deli Serdang Bayu Sumantri Agung yang juga bendahara di Tapak Suci 309 sangat mendukung kegiatan turnamen pencaksilat ini. Karena pada era milenial saat ini, disadari atau tidak, kegemaran generasi muda mayoritas pada gadget dan kurang berminat terhadap pencaksilat. Oleh karena itu, turnamen pencaksilat yang diselenggarakan Tapak Suci Putra Muhammadiyah Pimda 309 Deli Serdang ini merupakan kegiatan positif untuk melestarikan warisan leluhur dan membentuk generasi muda di bidang olahraga, seni bela diri yang patut diapresiasi. Antusiasme masyarakat mengikuti turnamen pencaksilat ini cukup tinggi dengan jumlah peserta sebanyak 416 anak-anak dan remaja. Dengan kegiatan ini diharapkan lebih menghidupkan dan melestarikan pencaksilat di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Ini supaya pasti dalam kebudayaan pencaksilat di Kabupaten Serdang agar lebih baik nanti ke depannya untuk mendidik anak-anak kita daripada IPSI supaya pencaksilat di Kabupaten Serdang bisa diakomodir dan kepada pemerintah Kabupaten Serdang
harap memperhatikan atlet-atlet yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini, terutama daripada pencaksilat, dan memperhatikan tapak suci yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Selain dari Deli Serdang dan Medan, peserta yang mengikuti kejuaraan ini juga berasal dari Kabupaten Simalungun, Karo, Batubara, Langkat, dan dari Kabupaten Aceh Tamiang, Biren, Provinsi Aceh. Ya pemirsa, sementara itu bagi pecinta alat musik akustik di Indonesia yakni gitar, usaha kerajinan pembuatan gitar Bona Pasogit dari Sipoholon memiliki keunikan tersendiri dengan suara yang nyaring, yang khas, mendeking, dan sudah mendunia. Seperti halnya usaha kerajinan pembuatan gitar Bona Pasogit Sipoholon yang turun-temurun ditekuni keluarga Huta Galung dari generasi pertama hingga ke generasi ketiga saat ini, mutu dan kualitas industri kerajinan pembuatan gitar ini cukup dikenal masyarakat luas di Indonesia. Dengan menggunakan bahan kayu pilihan yang berkualitas untuk membuat satu buah gitar membutuhkan waktu hingga 4 hari. Selain menerima pesanan tempahan pembuatan gitar usaha yang dirintis sejak tahun 57, juga merupakan reservasi dan perbaikan gitar yang telah rusak untuk diperbaharui kembali, dan bila dilihat lebih dekat lagi pembuatan gitar tersebut terlihat cukup sederhana. Namun pada praktiknya membutuhkan kesabaran, ketekunan serta penjiwaan seni sehingga menghasilkan kualitas gitar yang terbaik. Proses pembuatan gitar dimulai dengan mengolah dan membentuk badan gitar, walau kini sebagian besar proses pembuatannya menggunakan alat bantu modern guna memperhalus bodi gitar ditambah dengan seni khusus dan talenta pembuatannya agar kualitas dan suara gitar yang dihasilkan tidak kalah unggul dengan produk gitar luar sehingga masih menjadi pilihan dan tetap laris di pasaran. Selain proses pembentukan dan penghalusan badan gitar, salah satu proses yang rumit dan memakan waktu lama dalam pembuatan gitar yakni proses pengecatan warna dasar dan warna akhir dengan mengkombinasikan pelitur dan cat berkualitas nomor 1 serta desain pola warna sesuai dengan pesanan. Selain untuk memperindah tampilan gitar dengan pengecatan berulang kali, juga bertujuan untuk melindungi bagian tubuh gitar sehingga dapat menambah ketahanan gitar hingga puluhan tahun sehingga nada suara gitar yang dihasilkan akan tetap terjaga. Sementara itu untuk harga gitar tempahan pesanan ini dibanderol mulai dari harga Rp750 hingga 3 jutaan tergantung bentuk dan model pesanan konsumen. Gitar Sipoholon, sebenarnya kita gitar Bona Pasogit Sipoholon. Nah, dari kalau untuk prospeknya memang prospeknya menjanjikan untuk prospeknya, di mana dia berbeda hasil kerja kita dibandingkan gitar-gitar yang lain. Memang di bagian mutu sama hasil memang beda. Kalau pemasaran ya seluruh Indonesia, ya, Pak, ya. Tapi yang kalau ke luar negeri bawa sendiri. Oke, Pak. Kalau pemasarannya ya, provinsi Siri. Ya, Pak, ya. Tapi dari tahun yang lewat paling banyak Provinsi Riau. Pemirsa, informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi terkait perakiraan cuaca esok hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Hai Sobat BMKG, saya Lestari Irene Purba, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Selasa 7 Maret 2023. Pagi hari cuaca umumnya berawan, siang hingga sore hari berpeluang hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Humbang Hasudutan, Asahan, Tanjung Balai. Untuk malam hari berpeluang hujan ringan hingga lebat, dengan hujan lebat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Padang Sedempuan, Toba, Mandailing Natal, Dairi, Fakfak Barat, Karo, Langkat,
Medan, dan Deli Serdang. Untuk dini hari berpeluang hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara. Suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 18 hingga 32 dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2023 terdapat 1 titik di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bagi Sobat BMKG, semua tetap waspada terjadi hujan lebat di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pantai barat pada sore hingga malam hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pemirsa, ikan merupakan salah satu panganan penting bagi kesehatan manusia. Memiliki sumber protein dan kandungan yang baik sehingga layak untuk dilakukan budidaya, menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Wilayah Kabupaten Toba berada di kawasan Danau Toba memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Budidaya ikan air tawar lebih sering dijumpai di masyarakat Toba, seperti ikan mas, mujair, dan lele yang dapat ditemukan di kolam-kolam masyarakat. Hal tersebut mendasari usaha Mangampu Tambunan dalam membibitkan jenis ikan air tawar, dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagian dijual kepada masyarakat Kabupaten Toba. Mangampu juga menepis anggapan sebagian warga bahwa budidaya pembibitan jenis ikan air tawar tidak dapat lagi dilakukan di Kabupaten Toba. Mangampu dalam menjalani usahanya mementingkan kedua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Beliau senantiasa berusaha mencukupi kebutuhan pasar dengan menerapkan metode terbaik dalam pembibitan ikan. Selain usaha untuk mencukupi jumlah permintaan bibit ikan, Mangampu juga mengembangkan kualitas bibitnya dengan memperhatikan sifat indukan. Terharu, Pak. Oke, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi untuk adik-adik dari UGM. Mekar ini sebagai kolam yang setahu saya baru ada satu-satunya ya di Kabupaten Samosir untuk budidaya di kolam tanah. Iya. Jadi tidak menggunakan keramba jari apung. Ini merupakan salah satu inovasi yang baik untuk mengembangkan budidaya perikanan juga khususnya untuk di kolam tanah atau di darat. Sehingga akan lebih memajukan juga untuk pariwisata di Danau Toba yang sangat besar potensinya. Begitu. Budidaya ikan air tawar dikatakan Kabid Perikanan Dinas Ketang Toba Nelly Sibarani, kualitas adalah cara paling ampuh dalam segala aspek operasional. Jika kualitas produk diperhatikan, maka akan berpengaruh pada aspek lainnya seperti perhatian pakan, kualitas air, penyakit ikan, dan akan berpengaruh juga terhadap produksi. Dengan budidaya ikan air tawar dilakukan dengan baik, tentunya mempengaruhi pada pendapatan ekonomi sehingga terwujudnya masyarakat sejahtera. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata pasti sudah mengenal dengan Kabupaten Langkat yang merupakan daerah kaya akan wisata alamnya karena wilayahnya dikelilingi puncak Gunung Leser. Bagi Anda yang ingin mencoba adrenalin atau uji nyali, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata Puncak Akui yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Meski menempuh jarak 3 jam perjalanan dari kota Medan, namun Anda tidak perlu khawatir karena begitu sampai di lokasi wisata Puncak Akui yang lelah selama di perjalanan akan terobati dengan pemandangan alam yang sangat indah dan pesona. Wisata alam Puncak Akui ini berada 2.000 meter dari permukaan laut sehingga dipastikan Anda akan terpesona melihat pemandangan bebas hamparan hijau pepohonan. Karena pemandangan yang sangat tinggi, warga dan pengelola wisata ini berinisiatif mencoba menciptakan lokasi wisata yang mampu menguji adrenalin atau uji nyali. Salah satu permainan atau objek adrenalin tersebut adalah ayunan raksasa yang tergantung di antara pepohonan besar. Anda tidak perlu takut dan khawatir
khawatir ayunan raksasa ini terbuat dari tali baja sehingga dipastikan tidak akan putus ataupun lepas. Selain itu, para pemain juga dilengkapi dengan peralatan yang safety agar terasa nyaman. Hanya saja saat tali ayunan mulai ditarik, Anda harus bersiap-siap untuk spot jantung. Namun saat ayunan mulai bergerak, Anda serasa terbang di atas awan, jantung berdegup sangat kencang. Salah seorang pengunjung, Via, mengatakan bahwa sudah 2 kali datang ke lokasi wisata Puncak Akui, namun baru kali ini mencoba ayunan raksasa dan rasanya menjerit sekuat tenaga, beban pikiran pun akan hilang. Senang, deg-degan juga kan, terus tuh pokoknya deg-degan lah, debar gitu, kayak rasanya dari ditarik gitu dia kayak mau terbang, tapi kalau udah nyampe sana tuh tenang gitu, nengoknya luas sih pemandangan. Kayaknya lepas. Bener. Pokoknya enak lah, seru. Tapi kalau buat yang penakut kayaknya nggak cocok. Nanti dia ketakutan. Lumayan sering. Lumayan jauh. Kalau misalnya dari Medan kemarin tuh bisa makan waktu 3 jam. Lumayan rame. Kalau awal hari weekend tuh rame. Sabtu Minggu. Enak di sini. Suasananya bagus. Terus tuh banyak tempat spot-spot foto yang emang cocok banget buat selebgram yang foto-foto gitu, cocok lah di sini gitu. Dan ini wahana yang paling aku suka, ayunan langit. Nah pemirsa, jika masih penasaran dengan objek wisata Puncak Akui ini, Anda bisa langsung mencobanya. Dan tidak hanya itu, bagi para pengunjung yang hobi bersuap foto, dipastikan view maupun pemandangan yang disajikan tidak akan mengecewakan, serasa berselfie di atas awan. Selain itu pemirsa, sebagai salah satu tempat untuk menunjang keindahan kota, Taman Kota Tarutung menjadi lokasi alternatif untuk berkreasi bagi warga Tarutung dan pengunjung dari luar kota. Taman Kota Tarutung yang berada di pusat kota Tarutung merupakan salah satu ruang publik yang setiap harinya ramai dikunjungi warga. Selain menjadi tempat rekreasi keluarga dan aktivitas sosial masyarakat, terutama para kaum milenial, setiap harinya tempat ini menjadi tempat favorit untuk dikunjungi mulai sore hari hingga tengah malam. Ditambah dengan keindahan air mancur yang menjadi ikon Taman Kota Tarutung. Dengan konsep edutainment untuk anak, yaitu tempat bermain sambil belajar, di tempat ini tersedia wahana bermain yang disewakan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak dalam bidang seni lukis dan mewarnai gambar. Dihiasi lampu hias serta berbagai jenis bunga, taman kota yang dibangun di ruang terbuka publik ini menjadi wahana baru bagi warga Tarutung untuk bersantai. Di taman ini juga terdapat sebuah sumur tua yang sudah berumur ratusan tahun, merupakan bagian sejarah dari berdirinya kota Tarutung. Taman kota bertujuan untuk meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dan menjadi pusat keramaian dan fungsi sosial. Kedepan diharapkan taman kota dapat ditata dengan baik sehingga memberikan dampak bagi usaha pelaku UKM dan khususnya bagi masyarakat kota Tarutung. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Taman Utara yang kebawa Wisnu Badan sudah memberikan kami kesempatan di sini untuk berjualan kuliner. Sangat membantu ya Kak ya, bantu banget untuk ekonomi kami dan pengunjung pun lumayan ini juga, banyak juga Pak. Jadi kami sarankan kepada Bapak supaya Bapak memperhatikan kami para pedagang ini. Ya pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lintas Andalas. Pemirsa, menyikapi kelangkaan minyak goreng subsidi, Minyak Kita di daerah pemerintah Provinsi Bengkulu segera mengusulkan penambahan kuota di pemerintah pusat. Pemerintah provinsi menjamin ketersediaan minyak goreng aman saat Ramadan. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera mengusulkan penambahan kuota minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang saat ini mengalami kelangkaan di pasaran. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyebut, usulan tersebut untuk menjamin ketersediaan minyak goreng subsidi Minyak Kita di tengah melonjaknya permintaan saat Ramadan dan menjelang Lebaran mendatang. Saat ini pemerintah provinsi masih menghitung jumlah kebutuhan minyak kita di daerah. Nantinya jumlah kebutuhan tersebut akan segera diusulkan sebab kelangkaan minyak kita menyumbang inflasi Bengkulu.
Memang kita mengusulkan tambahan minyak kita itu. Jadi membuat inflasi itu naik karena masyarakat kita itu membeli minyak yang kemasan yang mahal itu. Kita pasokan minyak kita itu kurang. Makanya kita minta tambah untuk pasokan minyak kita di pasar-pasar. Itu makanya penyumbang inflasi nomor 3 kalau salah di Bengkulu, minyak itu. Tapi kalau minyak kita stok minyak kita itu tersedia, insya Allah aman. Selain menjamin ketersediaan minyak kita, pemerintah juga memastikan stok minyak goreng jenis curah dan premium mencukupi kebutuhan masyarakat. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Sebanyak kurang lebih 9 hektar lahan di kebun Kabupaten Tanjatim terbakar selama triwulan pertama 2023. Kebakaran ini terjadi di 2 kecamatan. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi satu di antara daerah langganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Jambi. Catatan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga awal bulan Maret 2023 setidaknya telah ada 9 hektar lahan yang dilahap api. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan kejadian Karhutla tersebut terjadi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Nipah Panjang sebanyak 0,5 hektar dan Kecamatan Sadu sebanyak 8,5 hektar. Lahan yang terbakar tersebar di beberapa desa. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas gabungan mampu membuat api tidak merembet ke lahan yang lebih luas pula. Angka sebesar ini di triwulan pertama tahun 2023 menjadi atensi seluruh pihak. Sebab dengan angka yang sebesar itu, pihak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera menetapkan status siaga darurat Karhutla 2023 dengan mengadakan rakor antar semua lini. Karhutla pada umumnya merupakan bencana yang dapat menimbulkan kerugian dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya sosialisasi terhadap warga, pembuatan embung air, hingga kanal blocking di beberapa wilayah yang berpotensi tidak terkecuali di lahan perusahaan perkebunan. Memang 4 tahun itu sekali itu muncul di tahun ini. Makanya kami kemarin dari BPBD berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan Forkopimda, dengan ada kasus kejadian Karhutla di 2 kecamatan, yaitu di Nipah Panjang dengan luasan hampir setengah hektar kurang, terus di Sadu ada 8 hektar setengah. Maka kemarin kami melaksanakan apel siaga darurat Karhutla. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menghimbau kepada seluruh perusahaan agar segera melakukan pengecekan peralatan dan personel terlatih, di mana Presiden telah mengingatkan untuk mencabut izin perusahaan perkebunan yang lahannya terbakar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan observasi terhadap calon desa percontohan di Kabupaten Seluma. KPK menegaskan pemerintah desa wajib menghindari segala bentuk praktik korupsi. Observasi dilakukan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Observasi dilakukan dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi di Provinsi Bengkulu. Komponen yang menjadi penilaian dari KPK adalah tata laksana peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pengawasan kepala desa dan perangkat desa, hingga pelayanan publik kepada masyarakat yang optimal. Perwakilan KPK Firlana Ismayadin menyatakan, pemerintah desa wajib melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik untuk masyarakat yang bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar. Selain itu, penguasaan teknologi juga harus digunakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan optimal dan transparan. Modal awal menjadi percontohan desa anti korupsi itu bisa terus dijaga, sehingga desa tersebut secara komitmen bisa terus menunjukkan kerja-kerja juga pelayanan publik yang anti korupsi. Tentu KPK tidak bisa menjamin ketika nanti sudah ada desa percontohan anti korupsi tidak terjerat kasus hukum. Tentu sekali lagi itu masih menjadi tantangan tersendiri.
KPK mencatat ada lebih dari 800 perkara dengan 900 kepala dan perangkat desa yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan pengawasan semua pihak dalam rangka melakukan pencegahan hingga ke tingkat desa. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.